cowok-cowok ya betengin ya. Ternyata mereka lari juga. Lari sih. Langsung. Ini kita bersyukur. Ngene iki wis. Kita bersyukur hari ini sore. Iya, maksudnya senang bisa datang di sini. Oh, mulai. Ya jam yuk. Enggak, maksudnya ketemu YouTube ya. aku tuh seneng banget ketemu sama teman lama ya berarti ya. Kenangannya Ya, aku 2013 kan di meja bundar. Meja bundar ya kenangan kita ya. Iya di TV One. Terus Pokoknya kalau sama Yudi ini hubungannya dengan kriminal. Terus apalagi gitu. Yang sedih-sedih ya kan? Karena terakhir kita di meja bundar kan. di meja bundar. Jadi Mbak ini termasuk guru saya. Enggak lah. Iya. Guru aku, aduh alah. Tipe. Tenan Mbak cara baca-baca berita waktu zaman aku di TV One. Salah satu yang aku lihat di YouTube tuh Mbak Feni. Kita tuh partner karena zaman meja bundar kan. Biasa kita tiktokan ya Yud ya. Saya di studio, Yudi di Lapangan. Studio sih 5 menit doang Yud, yang di lapangan Berhari-hari. lapangan 50 menit live. Jadi memang partner banget nih sebenarnya kita. Asik. Jadi ketemu lagi di sini. Oke, kita nanti ngobrol lagi Mbak Feni. Saya kangen pengen dengerin Mbak Feni siaran. Jadi permintaan khususnya pengen Mbak Feni baca berita yang saya kirim. Ingat ya Yud ya caranya gitu loh. Ya pasti masih lah senior kok. Jago. Coba Mbak, aku tak kirim di WhatsAppmu. Berita siap. olahraga ini kan buat channel olahraga. Yudi ini sebenarnya menguji kemampuan apa mau ngece ini sebenarnya? Enggak, Saya tuh sebenarnya nggak pernah sport loh ya. Enggak, sebenarnya ini tuh pengen wawancara Mbak Feni tapi biar masuk di UD Sport. Jadi masuk di channelmu di channelku ya? jadi harus ada berita sportnya. Kita ikut aja kalau gitu ya ini ya. Iya. Jadi beritanya tentang Timnas Indonesia U19. Baik, siap deh, Yud. teman-teman Siap, semua Yud. baca Siap, aja Yud. Mbak, dibaca aja. Baik teman-teman semuanya, kita sambut seorang presenter berita kelahiran Solo 7 Januari 1984 yang merintis karir di radio dan di Jogja TV. Lanjut. Kita sambut ini dia, Feni Anastasia. Settingannya serius apa sport gimana gitu atau menyingkap tabir ya? Maaf ya. Boleh. Bebas. Menyingkap tabir ya. Bebas. Ini sih kontennya soal bola, tapi kayaknya nadanya tetap ke kriminal lagi. Enggak, coba dulu. Oke ya, ini saya pasrah sama Yudi, dikasih teks soal ini mau dilihat nggak? Nah, ini dia. Layar buki pecah ya. Iya. Oke. Nomornya kayak apa Mbak? Grupnya apa tadi? Oh enggak. Tak kira. Ayo. Siap. Mendengarkan saya. Oke ya. Latihan dengan intensitas tinggi diberikan pelatih tim nasional Indonesia U19 Sinteyong kepada 27 personil yang menjalani pemusatan latihan di Kroasia. Latihan keras diberikan Sinteyong kepada Amiruddin Bagas Kava dan kawan-kawan karena jika tidak ada aral melintang, Timnas Indonesia U19 akan turun di Piala Asia U19 2020 yang akan digelar di Uzbekistan pada 14 hingga 31 Oktober 2020. Dan persiapan menuju Piala Dunia U20 di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Wih, masih eling sampean, Mbak. Masih pantas gak? Masih pantas, Mbak. Wih, luar biasa. Emang kalau bertahun-tahun siaran masih ada ya bekasnya ya, masih membekas ya. Gimana ya? Kadang-kadang kita kangen juga ya, Yud, siaran gitu. Cuma ya sekarang tuh fokusnya agak beda yang lain. Jadi ya mau nggak mau saya tuh lihat kamu di TV udah sembuh gitu kangennya sebenarnya. Ngapusi sampean, nggak pernah nonton TV sampean. Nonton sih di channel. Anastasia gitu. Nama aslimu Feni Anastasia bukan? Nama asli ya. Gini muka aku apa ya? Nama aslimu siapa? Nama asli Anastasia Feni Setiawati. Jadi Anastasia Feni Setiawati. Jadi dulu itu waktu awal-awal kan ada Gloria Anastasia, bukan Gloria Gloria Mata Singer. Aca. Bukan. Ini loh, SCTV.
Anastasia Putri. Heeh. Waktu itu ada Anastasia Putri, jadi Teh Tina waktu itu kan koordinator siarannya ya, koordinator presenter itu memang sengaja bikin biar nggak sama. Jadi Anastasia aku tuh taruh di belakang. Oh. Fanny Anastasia biar nggak sama kayak Anastasia Putri. Oh, alasannya itu karena Alasannya udah itu. ada. Iya. Nah kemudian kan sekarang ternyata banyak kan. Iya. Ya, ada beberapa lah. Iya, ada. Anastasia. Waktu itu kan cuma itu yang pakai Anastasia. Jadi nama aslinya Anastasia Fanny Feni Setiawati. Setiawati. Kenapa nggak Feni Setiawati aja, Mbak? Ya kan nggak kurang piye YouTube ya. Ngobrolan lu karirmu, Mbak. Jadi Karir kan apa? karir Punya di karir presenter, aja. di presenter ada. Maksudnya kan dulu kan di radio tuh, Mbak, di Jogja itu. Ya mulainya sih memang kalau dibilang awal karir itu kalau boleh dihitung dari 2003 ya, 2003 waktu itu masih kuliah semester 3. Di mana sih, Mbak? Di Jogja ya? Sanata Dharma. Sanata Dharma ya, Jogja. Itu semester 3 kan aku udah mulai iseng-iseng siaran gitu yuk di radio waktu itu. Itu awalnya sebenarnya dipikir waktu itu kenapa sih kuliah doang, kayaknya kok pulang ke kos, pulang ke kos. Oh, Kayaknya boring. nyambi jadinya Ya, karena kan. bosen. Ya, terus kan memang seneng gitu dengerin radio ya. Ya tiba-tiba ada lowongan itu ya udahlah daftar. Radio apa, Mbak? Unisi Jogja. Unisi. Tadi- Terkenal itu ya Jogja ya, Unisi. Ya terkenal kok ya. Ya aku bukan orang Jogja, nggak tahu. Iya, maaf ya. Jadi Ya itu lumayan waktu itu tuh siaran berita apa? Siaran waktu musik itu apa? musik, cuma segmentasinya memang kayak usia-usia middle up ya. Jadi justru kita tuh lucu deh pengalaman itu tuh kayak memaksa aku untuk belajar banyak banget, termasuk kaset-kaset Oh, tua zaman. yang harus dihafalin nomornya itu ratusan bahkan. Emang dulu nggak otomatis, Mbak, kalau radio? Tahun enggak, berapa? itu 2000. 2003. Unisi itu kan termasuk radio yang tua waktu itu di Jogja. Termasuk ya tua lah, dan kemudian itu tuh mesin-mesinnya, kemudian sistemnya, alat-alat Lama itu ya? masih manual semua. Wah, ini kalau aku bilang nggak tahu, yang komen orang Jogja dimarahin ini. Ya, marah yang, aja ini. yang nanya nggak tahu. Oh gitu. Jadi ini ya ribet dulu ya, mau muterin musik ya. Ribet cuma apa ya? Jadi kita terlatih untuk biasa megang macam-macam. Asik sih Yud, asik. Kak Yudit siaran juga kan? Siaran juga Nah, radio, itu tapi kan- udah otomatis. udah ya, tapi ngangenin ya dia. Nah, itu termasuk ribet-ribetnya tuh ngangenin gitu Ya. loh, Yus. Jadi bisa dalam satu waktu kita ngomong, kemudian kita harus pegang satelit juga, Iya. operate satelit, kemudian operate apa yang depan mixer, Iya. kemudian juga CD, kaset, angkat telepon, itu udah biasa gitu dan Iya. itu menyenangkan. Apa multitasking ya, Mbak ya? Jadinya ya. Ya, iya. Lanjut. Oh iya, ini ada minuman ini khas. Tahu Mbak ini, Mbak? Oh ini ya, ini cookies and cream. Cookies Ini and cookies and cream pesanan saya. Ini punyanya Yudi. Kopi. Es kopi Kelangen Malang. Kelangen Malang. Iya, lanjut. Lanjut. Jadi aku kalau siaran radio itu yang paling seneng itu kalau ada pendengarnya tuh biasanya Apa? loyal. Oh iya. Dia suka ngasih pulsa, ngasih makanan. Oke. Iya kan? Karena loyalnya itu ya. Iya kan? Kalau penyiar radio kan gitu. Tapi bener loh. Radio tuh lucu ya kadang tuh. Iya. Jadi ada aja yang memang tiap hari tuh Iya. telepon dan aku sampai hafal loh Yud. Namanya Pak John. Namanya Pak John. Fansmu. Ya, Pak, Fansmu. telepon Yud. Terus ya lucu lah anak-anak radio nih, dia datang gitu nyariin yang mana Fanny yang keluar cowok gitu. Oh, Temen-temen alah. cowok iseng gitu. Oh, jadi keluarin cowok dia nyari Penny. Dan waktu itu serunya lagi tempat kita siaran itu Unisi waktu itu masih di Pasar Kembang, kalau kamu tahu Jogja, tahu nggak sih? Sarkem. Sarkem. Nah kalau Sarkem dia langsung nangkep. Enggak kan singkatannya itu. Oke. Nah, Pasar Kembang. Pas Bang. Pasar Kembang. Pas Bang. Kenapa ketawa sih Sarkem? Enggak apa-apa. Nah, itulah ya, tahu kan ya, legendaris ya. Tahu. Nah, itu tempat kita waktu itu di situ. Jadi saya tuh biasa siaran sampai jam 11 malam, jam 12 malam, dan waktu itu sendiri berangkat. Seru banget. Seru banget. Terus Saya pernah ditawar juga ya, mohon serius. maaf. Serius. Masya Allah. Lucu. Terus gimana? Ya, waktu itu aku inget tuh waktu malam mau lebaran yuk, Oh. jadi kita tuh nongkrong di luar gitu sama teman-teman penyiar kan. Berarti ya kan banyak orang mudik segala macam lah, dan itu kan sangat berseberangan dengan stasiun kereta. Jadi mereka
keluar dari stasiun langsung lah ke situ ya, lihat kita lagi nongkrong. Boleh main nggak? Oh my god. Tapi untungnya sampai nggak sendiri ya. Ada nongkrong rame ya, anak radio ya. Itu langsung masuk radio kan. Itu pas awal-awal udah begitu. Awal-awal. Aku pikir nih teman-teman yang cowok-cowok ya betengin ya. Ternyata mereka lari juga. Lari sih. Langsung. Oh, tapi berapa tahun, Mbak? Di radio. Nah. Radio itu sebenarnya sampai aku mau ke Jakarta ke LaTV ya waktu itu yang sebelum TV One ya. Itu masih Yud. Jadi berhenti itu 2007 ya. 2007 itu saya berhenti dari radio, berhenti dari Jogja TV, mau nggak mau berhenti 2007. karena diterima di LaTV. Oh, masih LaTV ya? LaTV. Terus juga saya juga harus menyelesaikan sidang skripsi. Wah, Dalam waktu yang sama. oh, berarti kerja di LaTV udah diterima di Ya, LaTV udah tapi diterima. Kan belum saya lulus. suka iseng ya, mohon maaf ya, saya suka iseng waktu itu. Saya belum lulus sebenarnya. Berprestasi nih Saya berarti ini. coba waktu itu kan, saya coba ngelamar, keterima Yud dengan beberapa kali, kan tesnya susah waktu itu ya yang sistem gugur Yud. Jadi Jogja, Jakarta naik kereta sendiri. Ternyata setiap tahap tuh masuk. Terus sementara saya masih siaran dan masih harus selesaiin skripsi kan waktu itu. Tapi akhirnya udah diterima, ya wes lah berarti harus diselesaikan yang lain. Ya untung semuanya lancar. Keren banget sih. Berarti belum lulus kuliah aja udah banyak yang butuh ya Mbak Feni pada saat itu. Butuh apa ya? Banyak yang mungkin keberuntungan. percaya sama talentanya Tapi ya Feni itu sih, makanya Anastasia. pelajarannya memang kalau apa ya, kita cari-cari pengalaman tuh memang ada untungnya gitu loh kadang ya kan. Iya. Kita Aku belum- ngeliat inget ini Mbak. Jadi aku di radio itu Mbak, waktu aku siaran di Bandung, aku radio PR FM kan, 107 PR, Pikiran Rakyat. Terus lagi siaran itu ada bapak-bapak bawa anaknya masih SD gitu, masuk ke dalam studio, izin dia, anak saya mau belajar supaya punya motivasi. Jadi pemalu banget gitu Mbak, kayak apa gitu, kayak kurang yakin pede iya, gitu kurang anaknya. pede. Terus ngeliatin saya, anak saya ngefans ini, diajarin. Kan saya udah lama ya di TV One ya. Oh ini udah di TV One? Enggak, waktu itu masih di TRFN tahun 2010 kalau nggak salah. Oke. Nah kemarin tahun lalu apa tahun ini gitu, anaknya DM aku Mbak. Oh ya, masih ingat? Masih ingat. Dia makasih katanya, berkat Mas Yudi jadi lebih pede gini. Oh iya, salam buat Bapak, saya bilang gitu. Iya, Bapak iya. udah meninggal katanya. Ya ampun, sedih ya. Tapi apa ya Yud, cerita Iya, kayak kayak gitu tuh gitu-gitu. iya bikin memang ada sesuatu yang kemudian kita Iya. kangen. Kangen. Kemudian ada sesuatu yang bisa ya sederhana tapi ternyata Ada nilai lebih di sebuah tugas jadi penyiar radio. ya betul ya. Dari Jogja TV ke LaTV. Jadi saya radio jalan kan setahun jalan radio itu saya nyoba lagi Jogja TV. Waktu itu buka kan Jogja TV, coba ikut lombanya, kebetulan juara 3 waktu itu. Yaudah akhirnya kita direkrut sambil kuliah siaran radio, siaran Jogja TV. Tapi jurusanmu apa Mbak? Jurusannya jangan salah ya, sastra sejarah. Sastra sejarah. S1 saya sastra sejarah di Sanata Dharma, Jogja. Gak ada broadcastnya Nggak ada. Vkom ya? Gak ada sama sekali. Kok tertarik sampean? Jadi memang seneng dengerin radio gitu loh. Main tiap malam saya dengerin radio. Terus dari dulu mungkin kalau teman-teman SMA inget ya, saya tuh suka istirahat pura-pura siaran radio apa gitu loh Yud. Iya. Sebenarnya udah ada ketertarikan. Cita-cita emang itu? Enggak, cuman Saya senang cuma aja. motivasinya waktu itu pengen ngisi waktu. Kok kayaknya kuliah pulang gitu kan, rasanya itu kayak ada Bosen istilahnya ya. bisa lebih gitu loh. Terus waktu itu juga kayak lihat ini ya anak-anak, ceritanya katanya anak luar negeri itu suka sambil kerja sambil kuliah gitu kan. Ini kayak asik juga. Saya nyoba sampai saya ngelamar kerja itu jaga rental VCD itu saya lamar juga, cuma nggak keterima Yud. Masa lamar rental VCD gak terima Mbak? Terima yang diterima Masa? malah radio ya wes kuwi Anda yang tak ambil itu ya gitu. Masa rental VCD? Iya kan di situ. Kalau ya, milenial di nggak sana. tahu kali ya rental VCD Oh iya ya. benar ya. Dulu tuh ada VCD dipinjemin Itu dari udah paling bayar. top itu kita nih. Sekarang udah pakai flash disk, internet semua sekarang. Itu tuh dulu jadi apalagi kampus saya itu penuh itu apa kayak Iya. kalau orang Jogja tahu lah Gang Moses, waktu Jalan Moses.
Nah Moses. itu tuh penuh warung makan, terus rentalan VCD itu di dekat kampus Sanata Dharma itu UGM gitu tuh banyak lah rental CD itu. Aku kepikiran waktu itu kan nyambi apa gitu. Oh, bahkan tapi aneh sih, nyambi pilihannya siaran radio atau itu terima radio, ya iyalah, mending radio lah. Aku tuh seneng gitu loh siaran Iya, radio. ya emang bagus lah. Mbak, tapi sampai ini satu kampus sama Mas Agus sih, Mbak. Agus Murdoko. Oh iya, dah. Itu juga Hah? loh. Itu Apanya yang itu juga? Agus Murdoko tuh bos saya. Dia punya YouTube, Mbak. Anda ingat kan percolongan helm? Maksudnya? Oh lucu deh itu. Jangan deh. Ntar tak kasih di sini link YouTube-nya Mas Agus. Oh iya siap. Dia punya YouTube soal sekarang. Oh iya ya. Iya. Oh Agus iya itu. iya Mas Agus apa ininya? Genrenya apa nih? Aku udah nonton. Genrenya mungkin kriminal lagi ya. Udah nggak satu divisi jadi bodo amat. Bodo amat loh Mas Agus. Kalau masih bos ya udah saya langsung saya ikutin. Bener ini ya. Jadi dulu emang sempat nyuri helm bareng sama Mas Agus. Bukan. Aduh, kita tuh lucu Iya, toh. loh. Apa kan kita depan kampus Sanata Dharma Atma Jaya gitu kan ya. Dia Jadi- Atma Jaya. Bukan, dia Sanata Dharma. Sama. Cuma kita tuh selalu heboh gitu. Pokoknya kalau ada helm sini hilang pasti anak Atma Jaya. Oh gitu. Kalau Atma Jaya mungkin ini kita juga. Oh gitu. Oh sama Mas Edu nih yang lucu nih. Mas Edu? kan Atma Jaya. Oh iya, beda Ini kampus pasti helmku nih. dia yang ambil nih Yud Oh, waktu itu ya. jadi sampean tuh kenal di circle itu ya? Mas Edu, Iya, Mas Agus sampean nih, Mbak. Setelah di Jakarta. Hmm. Jadi saya belum di Jakarta tuh Oh, enggak. iya. Enggak kenal siapapun di TV One sebenarnya. Ternyata pas cerita-cerita baru ngeh, oh ternyata satu kampus. Oh, gitu. Asik ya. Di La TV waktu pertama kan langsung jadi presenter, Mbak. Oh enggak. Oh iya. Karena memang mungkin sudah ada background di Jogja TV ya. Jadi kita tuh reporter juga dan presenter juga. Dan waktu itu kan dikit banget orangnya. Dikit ya? Dikit banget. Jadi stand up tuh boleh dibilang tiap hari saya, Parawita Sumantri, Nana Nindya. Udah itu Bertiga itu ya? muter-muter. Oh, sempet dulu zaman dulu tuh sempet viral foto sampean. Yang masuk ke itu banjir ya. Iya. Oke, bisa ditampilkan ya. Tampilkan nanti. Zaman itu kan karena TV News kan Metro TV sama TV One, jadi Masih TV nggak ya? La TV nggak ya, Mbak? Lali ya. Tapi kayak yang jegur itu udah La TV ya? TV One gitu kan? kayaknya. Tapi masih Soalnya ininya baju abu-abu. baju abu-abu Iya. kan. Bajunya abu-abu. Itu udah TV One tapi yang itu. Sebenarnya ada loh yang zaman La TV tapi masih belum berseragam kan La TV. Oh, La TV nggak pakai seragam ya? Kayaknya masih bebas. Aku tuh seneng loh nonton La TV dulu loh. La TV tuh Pasti kamu suka yang ini kan uka-uka. kan komedi tengah malam. Nah, kalau nggak itu hantu-hantu udah itu ya. Pemburu hantu. Dulu tuh ada nyari hantu, hantunya ketangkap masukin botol dan kalau udah Iya, bersih iya. ditempel stiker. Sampai apal ya. Apa lagu? Tempel Tapi stiker. lucu, ada pengalaman lucu lagi tuh soal La TV dan pengalaman di TV One. Ngapa? Jadi saya tuh pernah liputan Mas Seno ya, kalau ingat Mas Seno, kita liputan Pak di Jenggot KP. maksudnya? Pak Jenggot. Oh, Waktu itu liputan di kocak KPUD. kali. Apa? Apa? Kocak. Kocak ya? Kocak dengernya apa? Kocak. Korak. Kocak Ya, waktu di. Waktu itu di KPUD liputan. Terus kan kita tuh liputan apa ya waktu itu kampanye, bukan demo pendukung parpol. Nah. Waktu itu mereka mau bentrok nih dua masa itu Yud. Terus kita di tengah-tengah dong, Mas Seno kameramen, saya reporter. Sempet gini nih ngomong, kan kita pakai kan tag La TV kan. Heeh. Nih kalau ada reporter La TV nih, waduh kita udah sembunyi. Waduh kenapa nih? Kita Terus? panggilkan nih pemburu hantu katanya. Oh. Ya, kalau gitu di depan aja kata Mas. Kirain dia mau marah kan? Iya. Ternyata dia mau manggilin hantu. Panggil lo. Oh gitu. Maksudnya apa ya La TV itu? Tapi terkenal ya. pinter loh, terkenal pinter loh. Iya. Jadi maksudnya tuh program-programnya nggak ada Melekat yang gitu ya, melekat. zaman itu ya mungkin anak-anak Iya, sekarang nggak sekarang tahu. melekat ya. Iya masih yang angkatan 88 kelahiran kayak saya gitu. Kan lah saya lahir 88. Gitu ya. Jadi ya Saya juga kok seangkat. iya. Jadi kayak Pil Dacil kan La TV kan? Kecil kecil ya. Smackdown. Mohon Iya. maaf, itu bukan bagian saya. Iya, Nggak Mas. hafal ya.
Terus sekarang lagi viral Panji Panji ular. Petualang. Oh. Itu lucu. Itu Panji masih sekarang eksis lagi ya. Di YouTube, wah 7 juta subscribernya. Itu Panji waktu itu masih. Minggu lalu aku main ke rumahnya mbak, tapi Oh, orangnya iya? nggak ada. Oh gitu, karena Lagi main ular. Oh, lagi main ular sama Net, dia dikontrak sama Oh, Net gitu. TV ya. Itu tuh kan dulu waktu dia masih apa ya, kayak remaja ya. Iya, Jadi sampai nanti- sempat diskusi sama dia, sempat ngobrol. Enggak, Enggak ya? tapi saya fans kok. sempat Saya digo fans siapa Panji. sempat digosipin ini gara-gara La TV dimakan komodo nih. Serius? Panji. Oh ya. Kan sempat Seru, digosipin seru, seru. nggak ada kan. Jadi Sempat image-nya ternyata. Latif itu Yes. memberikan kesan khusus gitu ya. Iya iya SpongeBob kan dulu kan. Iya mbak, ini keren banget lah yang Mbak Feni ini. Terus transisi dari La TV ke TV One. Zaman itu masih jarang presenter berita mbak. Jadi presenter berita tuh pas di internet tuh ada kayak ulasan fans-fansnya gitu loh. Gitu ya. Iya kayak Prabu Revolusi, kayak Sebenarnya udah banyak lah. Tommy Cokro, nah ada nama Mbak Feni gitu, Tina Talisa. kebetulan. Iya, jadi kalau zaman sekarang mah mungkin apa ya, influencer loh Mbak Feni itu. Yo kayak gini influencer, kalau Yes. ini influencer. Ini kan nyari ini aja kita. Berarti tahun 2000 berarti di TV One kan 2007 ya sampean ya? 2007 ya. 2007. Terus 2000 berapa ya keluar dari TV? Oh, aku itu kan resign April 2017. Jadi April 2017 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lah. Udah 3 tahun ya, 3 tahun. Terus ini merintis udah lama atau pas kerja udah bikin ini konsep ini? Ini ya tempat usaha ini tuh sebenarnya belum lama. Cuma memang kalau angan-angan untuk punya suatu Usaha. kegiatan lain ya usaha gitu sih memang udah lama. Cuma kalau ditanya titiknya ketika resign itu sebenarnya malah belum kepikiran gitu waktu itu. Karena memang kan saya resign itu sebenarnya masih nerusin studi waktu itu. Oh iya Sambil iya. kuliah kan Di di Atmajaya, Atmajaya ambil ya. magister psikologi waktu itu. Jadi 2016 tuh aku mulai lanjut kuliah kan waktu itu S2. Terus 1 tahun kemudian ya ada satu hal lah yang kemudian membuat saya mempertimbangkan mana prioritas. Apalagi waktu itu juga hamil anak ya? ketiga. Anak ketiga. Nah, ya udahlah akhirnya resign April 2017. Kemudian juga sebulan ya waktu-waktu itu kemudian hamil lah. Hamil Desember 2017 kemudian melahirkan anak ketiga. Ya wes itu kegiatannya gitu. Iya iya iya. Terus iya. akhirnya barulah mulai kepikiran juga untuk bikin usaha lagi. Usaha lah suatu saat lagi. Kalau salon sebenarnya sih justru pengennya tuh dari awal salon. Karena memang aku tuh kan seneng ya yang dandan gitu, walaupun seharian sih kadang males juga dandan sendiri. Cuma seneng aja lihat apa ya dandanin orang, terus kadang kayak menggambar gitu tuh kayak aku seneng gitu. Jadi kayak suatu saat pengen punya salon gitu aja. Nah terus akhirnya salon emang udah dipersiapkan agak lama. Terus aku pikir karena puji Tuhan dapat tempat di sini juga. Dari awal udah dua tempat usaha di sini. Ya, sebenarnya itu. Jadi dari awal kan salon itu. Oh salon Kemudian, itu. dari awal salon itu udah disiapin, tapi kemudian kita dapat sini kan, puji Tuhan dapat sini. Terus kan kayak lumayan luas ya. Aku pikir apa ya yang lain, ya udahlah kita bikin kopi aja gitu. Kayaknya kan menarik ya bisnis kopi itu loh. Sekarang kan banyak Ya, menarik. milenial. Menarik loh, generasi. menarik loh. Ya, generasi sekarang tuh banyak lebih menyukai kopi tuh lebih banyak gitu. Jadi ya udah akhirnya itu. Tapi kayak bener-bener terkonsep loh. Maksudnya lihat itu ada anak-anak muda. Jadi kalau saya dengar ceritanya kan fokus di salonnya, tapi kafenya juga Fokus, semuanya bagus. fokus. Cuma memang kalau dibilang mana yang sebenarnya awalnya jadi prioritas gitu ya, waktu itu memang cuma salon. Karena memang sebelum ini ada pun saya udah mulai apa ya, bukan di sini gitu, udah mulai kecil-kecilan lah, mulai memulai salon itu sebenarnya. Apa pelajarannya bahwa kita tuh harus selalu kreatif loh Yud, apapun kondisinya ya nggak. Sesusah-susahnya nyari nama tuh harus dapet Yud. Ya nggak? Iya, Uji Handoyo gitu kan ada. Aku juga punya usaha ininya. Mbak, Apa? pempek. Pempek ya Yud? Gimana itu? Kamu masak sendiri kan? Enggak ibu, Hah? ibuku. Ibu yang masak ya? Oke lah. Kamu namain Namanya apa? cucunya ponakanku Apa? Raya. Oh itu nama Ponakan. ponakan. Oh gitu. Kasih nama apa ya Le? Cucu Raya, oke. Tapi gak kelihatan sama orang gitu ya? Oke ya. Ya nggak tahu, nggak ada kreativitasnya. Itu Ada yang di rumah kreatif udah kan? aja. Nggak, itu kan bentuk inilah apa
tanda kasih lah ya Ya. untuk keluarga, supaya harapannya kan Amin. lancar semua, Ya. gitu juga ya, karirnya juga lancar, semuanya sukses. Aku seneng banget sama Mbak Feni, humble kan, dari kita cerita tadi juga orangnya luar biasa, nggak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Padahal udah punya usaha sebesar ini guys. Lah ini masih belajar. Ya, jadi jangan lupa pokoknya datang ke sini, asli nih tempatnya bagus banget. Play kalau nongkrong sama temen-temen, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan. Ya, oke, ya. Gitu ya, kita kan udah Jauh kok ini. swab. Iya. Makasih Mbak Feni, Sama-sama, terima kasih, Yudi. sukses.